Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Botani Farmasi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang fotosintesis pada tumbuhan. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Triantoro dengan NIM 2301099 sebagai penyaji 1 sekaligus moderator. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 2301104. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi dengan NIM 2301133. Perkenalkan, nama saya Wilar Faresti dengan NIM 2301143. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Proses fotosintesis dimulai dari penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan atau CO2 dan senyawa air H2O dan dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil dan menghasilkan senyawa glukosa C6H12O6 dan menghasilkan oksigen untuk keperluan makhluk hidup. Terdapat 2 tahapan dalam proses fotosintesis berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kedua tahapan tersebut terjadi pada kloropas yang terdapat pada daun. Yang pertama yaitu reaksi terang. Proses reaksi terang merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari dan terjadi pada bagian tikaloid, lebih tepatnya di grana. Pada reaksi ini akan terjadi pemecahan air oleh bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, kemudian terjadi pemecahan air yang menghasilkan oksigen dan ion hidrogen. Ion hidrogen akan mengikat karbon dioksida dan menghasilkan glukosa. Namun oksigen yang terbentuk itu hasilnya akan dilepaskan ke atmosfer. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reaksi gelap. Reaksi gelap ini dimulai dari proses fiksasi. Fiksasi itu sendiri artinya adalah mengikat. Yang diikat itu adalah 6CO2. Kemudian 6CO2 ini diikat oleh 6 RuBP. Jadi C-nya ada 4 ditambah 1, jadi C-nya ada 5. Yang kemudian menjadi 12 fosfoglyceraldehyde. Ya, molekulnya ada 3. Nah, proses ini dinamakan dengan proses fiksasi. Kemudian 12 PGA ini akan diubah menjadi 12 PGAL. Pada proses ini terjadinya penguraian energi-energi yang didapat dari reaksi terang, yaitu 12 ATP dipakai menjadi 12 ADP. Kemudian 12 ADP dipakai menjadi 12 NADPH2, yang kemudian menjadi 12 NADPH saja. Kemudian 12 PGAL yang C-nya ada 10 akan meneruskan perjalanan. Nah, yang 2 akan keluar dan dipakai untuk glukosa. Jadi glukosa ini hasil dari reaksi gelap. Kemudian 10 PGAL ini dipakai lagi untuk membuat bahan dasar siklus Kelvin, yaitu RuBP. Jadi fase ini sering juga disebut sebagai regenerasi karena dia membuat lagi. Jadi di reaksi gelap itu terdapat 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Bahwasanya laju fotosintesis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu faktor-faktor yang termasuk faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kadar CO2. Kadar CO2 di udara, kamu harus tahu bahwa laju fotosintesis ini dapat meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 yang akan tetapi kadar CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup, sehingga laju fotosintesis terganggu. Artinya, ketika laju stomata ini tertutup, maka fotosintesis akan terganggu. Nah,
Itu dia faktor yang pertama. Yang kedua adalah suhu. Peningkatan suhu hingga titik tertentu itu tampak meningkatkan laju fotosintesis. Namun, suhu yang terlalu tinggi itu tidak baik karena dapat mengganggu proses metabolisme sel. Faktor yang ketiga adalah cahaya. Kita tahu bahwa energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan itu bergantung pada intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lamanya penyinaran. Intensitas cahaya artinya semakin rendah intensitas cahaya, maka nanti semakin rendah laju fotosintesis. Kenapa? Karena energi yang diserap tidak mencukupi untuk fotosintesis. Nah, sedangkan panjang gelombang cahaya pengaruhnya yaitu setiap spektrum warna itu akan memiliki yang namanya panjang gelombang yang berbeda-beda. Sehingga klorofil yang lebih banyak menyerang orang merah dan biru akan memiliki panjang gelombang yang paling efektif digunakan dalam proses fotosintesis. Namun, warna yang paling sedikit diserap adalah warna hijau. Dan warna daun yang sudah hijau menunjukkan bahwa cahaya hijau banyak dipantulkan oleh kloroplas. Sedangkan faktor lama penyinaran yaitu penyinaran secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus-menerus juga. Nah, itu dia faktor cahaya. Yang keempat adalah air. Kamu juga harus tahu bahwa air adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jika tidak tersedia air yang cukup, maka pembentukan karbohidrat dapat terganggu. Oke, faktor selanjutnya adalah kadar O2 ataupun oksigen. Apabila kadar oksigen dari udara diturunkan dari 20% menjadi 1%. Nah, maka yang terjadi adalah fotosintesis naik menjadi 30%. Jadi, artinya O2 itu dapat menghambat fotosintesis. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah kandungan hara dalam tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan mengandung unsur yang namanya Mg dan N. Artinya, dalam pembentukan klorofil itu sangat dibutuhkan. Nah, apabila unsur Mg dan N ini tidak tercukupi ataupun tidak tersedia, maka nanti pembentukan klorofil itu akan terhambat. Nah, karena itu terhambat pembentukan klorofil, maka nanti akan berdampak penurunan laju fotosintesis. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi tentang fotosintesis. Itulah tadi penjelasan mengenai fotosintesis dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.